Salam semangat Bapak dan Ibu. Pada video kali ini, saya akan mengajak Bapak dan Ibu membahas lebih dalam bagian kepemimpinan untuk perbaikan layanan berkelanjutan. Mari kita amati kembali gambar ini. Dalam gambar ini, ikon kepemimpinan untuk peningkatan layanan berkelanjutan diposisikan di bawah dan memayungi berbagai aspek lainnya. Gambar ini menjadi penanda bahwa kepemimpinan akan berdampak pada kualitas dan kecepatan laju sekolah dalam menyediakan iklim lingkungan belajar, proses belajar, dan juga kesuksesan sekolah dalam membangun kompetensi dan karakter murid. Kepala sekolah, layaknya seorang kapten kapal, tidak hanya perlu mengerti rute pelayarannya, tetapi juga perlu mengenal setiap anggota kru dan penumpangnya dengan baik. Ia harus tahu bagaimana menavigasi di tengah badai, mengatur layar sesuai dengan arah angin, dan menggunakan setiap sumber daya yang ada di kapal secara efisien untuk memastikan kapal berjalan lancar dan selamat sampai tujuan. Bagaimana kaitannya dengan kepala sekolah? Mari kita mulai dengan menyimak betapa pentingnya memiliki pemahaman yang kuat tentang visi dan misi sekolah. Seperti kapten kapal yang perlu memahami rute pelayaran, kepala sekolah perlu memahami dan menjalankan visi misi sekolah. Visi dan misi sekolah menjadi pemandu untuk menunjukkan arah, tujuan, dan fokus bagi seluruh anggota sekolah. Visi dan misi inilah yang akan menjadi dasar dalam membentuk budaya sekolah, maka kepala sekolah perlu memastikan bahwa visi dan misi ini dipahami dan dijalankan oleh seluruh warga sekolah. Jika visi misi sekolah sudah dipahami bersama, maka visi misi dapat dikembangkan dalam kurikulum dan program kerja sekolah untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Setelah visi misi dipahami dan dilaksanakan, lalu apa yang harus dilakukan? Seperti kapten kapal yang harus tahu bagaimana menavigasi di tengah badai dan mengatur layar sesuai dengan arah angin, kepala sekolah perlu melakukan evaluasi dan peningkatan layanan secara berkala agar tetap dapat mencapai tujuan akhir. Dari visi misi sekolah, kepala sekolah dan guru dapat menyusun perencanaan kurikulum sebagai dasar perancangan pembelajaran di kelas. Pastikan bahwa semua keputusan yang diambil dalam perencanaan ini adalah berdasarkan kepentingan terbaik untuk murid. Setelah rancangan pembelajaran untuk tahun ajaran depan selesai disusun, pastikan rencana dan jadwal ini diketahui oleh seluruh warga satuan melalui penyusunan kalender akademik, baik untuk internal maupun eksternal. Nah, setelah perencanaan telah dilakukan, kepala sekolah perlu melakukan evaluasi dan peningkatan layanan menggunakan berbagai sumber data, termasuk rapor pendidikan, hasil asesmen, umpan balik dari pendidik, tenaga kependidikan, murid, dan orang tua murid. Setelah itu, kepala sekolah bersama rekan pendidik dapat merancang tindak lanjutnya bersama-sama. Evaluasi penerapan kurikulum ini perlu dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan untuk memastikan relevansinya dengan kebutuhan belajar murid saat ini. Selanjutnya, seperti kapten kapal yang mengenal semua krunya, kepala sekolah pun juga begitu. Setiap warga sekolah adalah sumber daya manusia yang berharga dan memiliki kontribusi masing-masing dalam mewujudkan sekolah yang didambakan. Maka dari itu, kepala sekolah perlu mengenal warga sekolah dengan lebih dekat. Kepala sekolah dapat mengamati kinerja pendidik, memahami kebutuhan belajar mereka secara lebih mendalam, dan menggunakan hasil pengamatan tersebut untuk merancang program yang sesuai untuk mendukung mereka meningkatkan kompetensi diri. Pengembangan kompetensi ini juga akan mendukung perbaikan layanan pendidikan di sekolah untuk terus mengikuti kebutuhan murid.
Selain itu, kepala sekolah juga perlu memiliki kemampuan berefleksi untuk mengenali kekuatan dan kelemahan kinerjanya sendiri. Kepala sekolah juga dapat meminta umpan balik dari rekan guru dan staf untuk memperkaya evaluasi tentang kinerjanya. Dengan begitu, ia dapat terus meningkatkan kompetensi kepemimpinannya sehingga dapat lebih efektif dalam memimpin sekolah. Terakhir, seperti kapten kapal yang menggunakan setiap sumber daya yang ada di kapal secara efisien, kepala sekolah juga perlu mengelola sumber daya sekolah secara transparan dan akuntabel. Kepala sekolah perlu mengelola sumber daya di sekolah agar dapat mendukung rancangan pembelajaran dan kebutuhan belajar PTK. Seluruh program, kegiatan, serta kebutuhan sarana dan prasarana direkap di dalam rencana kegiatan tahunan dan anggarannya. Ingat, selama mengidentifikasi semua kebutuhan ini, Ibu dan Bapak perlu selalu kembali pada rencana peningkatan layanan pendidikan yang terbaik bagi murid. Setelah itu, laksanakan program sesuai rencana, gunakan anggaran dengan transparan, dan laporkan pengelolaan anggaran kepada pemangku kepentingan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitasnya. Bapak dan Ibu, itulah mengapa kepemimpinan untuk perbaikan layanan berkelanjutan menjadi satu kesatuan dengan lingkaran pada diagram. Ternyata begitu vital peran kepala sekolah dalam membentuk sekolah yang berkualitas. Secara tidak langsung, kepemimpinan kepala sekolah dapat mempengaruhi ketiga kriteria lainnya ya. Maka, kepala sekolah perlu memastikan bahwa visi misi sekolah telah tersampaikan dengan baik, melakukan peningkatan layanan yang berkelanjutan, melakukan peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya yang transparan dan akuntabel. Sudahkah Bapak dan Ibu melakukannya? Bagian mana yang masih ingin Bapak Ibu kembangkan? Selamat belajar dan sampai jumpa di video selanjutnya.